Haleluya, puji Tuhan, saudara terkasih, kita kembali bertemu di dalam ibadah raya pada hari ini. Selamat pagi untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami sangat yakin dan percaya bahwa selama 1 minggu ini Tuhan memberikan penyertaan dan pertolongan kepada setiap kita, sehingga jemaat Tuhan dapat merasakan kehadirannya, memberikan sukacita walaupun mungkin banyak hal yang harus kita hadapi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita bersyukur atas penyertaan pertolongannya, kita boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Nah, untuk itu kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Dan biarlah dalam ibadah ini kita pusatkan perhatian kita hanya tertuju kepada Yesus, sebab dialah pusat pujian dan penyembahan kita. Kita memberi yang terbaik, walaupun mungkin dalam ibadah ini tidak seperti biasa, tapi 2-3 orang dengan sehati, maka Tuhan ada di dalam ibadah itu. Dan kami sangat yakin Tuhan akan senang melihat ibadah yang kita lakukan dengan tulus dan sukacita. Mari kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya Kau datang menjemputku dalam terang-Mu, Kau kan dapatiku setia
setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Saudara terkasih, kami sangat yakin bahwa Tuhan sangat setia kepada setiap kita, dan kesetiaannya akan terus dinyatakan bagi setiap kita yang berharap dan percaya kepada Dia. Saudara terkasih, kesetiaannya lah yang akan membuat kita terus dapat menikmati yang terbaik, dan kita sangat yakin kesetiaannya sangat kita butuhkan, khususnya di masa-masa sulit seperti yang terjadi sekarang ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sangat yakin bahwa firman-Mu adalah kekuatan yang menuntun kami, memberikan kelepasan. Bahkan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami untuk kami dapat bertemu dengan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami sambut penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini kami akan membawa saudara untuk merenungkan sekuat apa manusia untuk menuruti perjanjiannya dengan Allah. Saudara, ini perlu kita renungkan, karena janji-janjinya lah yang membuat kita terus bertekun mengiring dan melayani Tuhan. Dan seringkali kita lupa akan janji Tuhan yang mengakibatkan kita takut, mengakibatkan kita khawatir, mengakibatkan kita hilang pengharapan. Tetapi saat kita mengingat janji Tuhan, maka kita akan kembali semangat. Dan itulah yang dialami oleh para murid-murid setelah kebangkitannya, bahwa janji Tuhan Dia akan bangkit hari yang ketiga dinyatakan, di mana Yesus menunjukkan dirinya kepada setiap murid-murid. Dan kita lihat yang terjadi adalah perubahan dari kehidupan murid-murid yang luar biasa, yang pada akhirnya mereka menjadi ujung tombak untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh umat manusia. Nah, untuk itu saudara, kami akan bawa saudara melihat beberapa hal menyangkut sekuat apa kita menuruti perjanjiannya dengan Allah. Yang pertama yaitu janji Israel kepada Tuhan. Dalam Keluaran 19 ayat 8, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah saudara, betapa indahnya bunyi janji ini dari bangsa Israel itu. Tuhan berfirman, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang,
jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dalam Keluaran 19 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, peristiwa pelepasan bangsa Israel dari perhambaan bangsa Mesir yang dahsyat itu baru terjadi selang 3 bulan. Peristiwa tersebut bukanlah suatu peristiwa yang biasa. Peristiwa itu disertai dengan pernyataan kuasa Allah yang sangat besar. Dan sekarang Allah yang Maha Kuasa meminta agar bangsa Israel mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya. Sebab apabila mereka melakukan hal ini, maka mereka akan dijadikan harta kesayangan Allah sendiri dari antara segala bangsa, dan mereka akan dijadikan satu kerajaan imam dan suatu bangsa yang kudus. Mana ada perkara yang terlebih indah daripada dijadikan harta kesayangan Allah yang begitu berkuasa untuk membelah Laut Merah supaya terjadi suatu jalan pelarian bagi umat yang terkejar itu. Mana ada perkara yang dapat diharap-harapkan lebih daripada dijadikan suatu kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagi Allah yang begitu kuat untuk mengubur musuh yang mengejar mereka di dalam air laut. Lagi pula persyaratan begitu ringan. Mereka hanya diminta untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah dan berpegang pada perjanjian. Oleh sebab itu, pada waktu Musa memanggil para tua-tua bangsa Israel dan menghadapkan kepada mereka pesan dari Tuhan yang di atas, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Keluaran 19 ayat yang ke-8. Janji yang serupa juga tercatat dalam Keluaran 24 ayat yang ke-7. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Namun pertanyaannya, mampukah bangsa Israel menepati dan memegang janjinya itu? Dalam buku para nabi dan Bapa bab 32, umat Israel tidak menyadari betapa jahatnya hati mereka sendiri dan bahwa tanpa Kristus tidaklah mungkin bagi mereka untuk menuruti hukum-hukum Allah. Mereka merasa bahwa mereka mampu untuk mengadakan kebenaran mereka sendiri. Mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Keluaran 24 ayat yang ke-7. Tetapi setelah lewat beberapa minggu saja, mereka telah melanggar janji mereka kepada Allah dan menyembah pada patung ukiran dalam Keluaran pasal 32. Nah, untuk itu sudah terkasih, janji Tuhan untuk setiap kita akan dijadikan harta kesayangannya, akan dijadikan imam, dan banyak janji-janji yang luar biasa. Biarlah kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, janji Maria kepada Yesus. Siapakah Maria? Kita perlu mempelajari kehidupan Maria dengan tujuan supaya kita dapat melihat perkara-perkara Allah yang maha tinggi dan dapat mengerti jalan pimpinan kasih-Nya yang melampaui apa yang terpikirkan oleh kita. Sudah terkasih dimanapun berada, kita telah mengetahui siapa Maria dan Marta dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Tetapi yang belum kita ketahui dan belum kita perhatikan adalah bahwa Marta
seorang yang beragama, tetapi Maria adalah seorang yang berkerohanian. Hal ini mengejutkan kita. Kita mengetahui bahwa Marta adalah seorang yang berkelakuan baik, sedangkan Maria adalah seorang yang berdosa secara terbuka. Nah, saudara terkasih, mengapa orang yang bermoral dan berkelakuan baik hanya disebut orang yang beragama, sedangkan seorang yang bermoral rendah dikatakan berkerohanian? Apakah semua orang yang bermoral baik itu hanya sekedar beragama saja, dan semua orang yang bermoral rendah mempunyai kerohanian tinggi? Bukan begitu. Maria dan Marta merupakan satu contoh kasus yang harus kita pelajari sama-sama. Masih ada kemungkinannya bahwa seorang yang baik namun hatinya tidak sedekat kepada Yesus dibanding dengan seorang yang jahat menurut penilaian orang. Nah, hanya Yesuslah yang mengetahui dan mengenal keadaan hati seseorang yang sesungguhnya. Nah, untuk itu mari kita mulai bijaksana menempatkan diri kita bukan hanya disebut orang yang beragama, tetapi kita rindu juga disebut orang yang berkerohanian, di mana di samping kita bermoral baik, berkelakuan baik, tapi kita juga berkerohanian tinggi, di mana hidup kita dekat dengan Yesus. Nah, dalam contoh kasus Maria dan Marta, Tuhan hanya ingin menyatakan kebenaran bahwa apa yang dilihat orang dari luar belum tentu mencerminkan keadaan hati seseorang yang sesungguhnya. Belum tentu seorang yang tidak ke gereja adalah orang yang murtad, atau belum tentu seorang pendeta atau ketua majelis gereja adalah orang yang rohani, atau belum tentu seorang yang sering melakukan kesalahan dan menyebabkan kekacauan di gereja adalah seorang yang tidak baik. Ingat pelajaran tentang seismograf dosa. Betapa sering hati dan telunjuk kita mengacung kepada seorang yang kita anggap miskin, yang kerjanya hanya minta sumbangan terus pada gereja. Kita tidak tahu bagaimana pergumulan hidup sebenarnya orang itu. Oleh sebab itu, kita tidak boleh ikut campur dalam pekerjaan Yesus dalam menghakimi seseorang. Hal untuk menghakimi adalah hak tunggal Tuhan kita. Seringkali kita cenderung memberikan penghakiman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang menurut kita tidak sesuai dengan ukuran yang kita harapkan. Padahal kita sendiri juga diukur. Nah, untuk itu biarlah kita serahkan seluruh penghakiman itu hanya dilakukan oleh Yesus, sehingga tidak ada satu orang pun di antara kita yang merasa benar di hadapannya. Maria tinggal di kota Betani. Maria adalah seorang yang berkepribadian yang ramah dan suka bersosial. Kepribadiannya ini membuatnya mempunyai banyak teman, dan hal ini pada suatu saat membuatnya menjadi korban satu perbuatan yang tercela oleh seseorang. Dan Maria menjadi topik pembicaraan banyak orang di kotanya. Cerita tentang perbuatan jeleknya berpindah-pindah dari satu mulut ke telinga yang lain, sehingga Maria menjadi pusat perhatian bagi setiap orang yang melihatnya. Karena tidak tahan menanggung segala keadaan ini, maka Maria berpindah dari Betani ke sebuah kota lain yang bernama Magdala, sehingga Maria dikenal sebagai Maria Magdalena. Nah, sudah terkasih, di kota Magdala, Maria tidak berhasil mencari nafkah hidup dengan jalan yang halal, karena dia seorang diri dan tidak mempunyai jalan keluar yang lain lagi. Dan lagi pula karena dirinya sudah terjerumus ke dalam wilayah iblis yang disebabkan
seorang Farisi dan seorang tokoh agama terkemuka. Akhirnya Maria mencari nafkah kehidupnya dengan jalan yang tidak halal. Maria menjual dirinya, dan kita tahu bahwa pekerjaan Maria itu sebagai wanita tunasusila. Maria telah meninggalkan agama dan hidup dalam pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Secara perhitungan duniawi, Maria telah hidup berhasil. Maria banyak mengumpulkan uang dan menjadi seorang yang kaya. Karena tidak tahu bagaimana harus menyimpan uangnya yang banyak itu secara aman, maka pada satu hari Maria membeli sebuah buli-buli pualem berisi minyak wangi yang sangat mahal harganya, dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga. Dan pada satu hari Maria mendengar seorang pengkhotbah yang sedang singgah di kotanya. Menurut informasi yang didengarnya, pengkhotbah ini agaknya berbeda dengan guru-guru agama lainnya. Guru-guru agama, tentu saja Maria tidak dapat melupakan seorang guru agama yang telah menjatuhkan dirinya, tetapi yang telah berhasil mencuci bersih tangannya sendiri dan meninggalkan Maria terjeblos ke dalam jurang kenistaan dan hanya mau menerima orang-orang yang suci dan berkelakuan baik saja. Tetapi Maria mendengar bahwa guru agama yang satu ini berbeda dan mau menerima orang-orang yang berdosa yang sudah disingkirkan oleh masyarakat. Sungguh Maria merindukan guru ini dan sangat ingin bertemu dengannya. Nah, saudara terkasih, kemudian Maria berusaha mencari guru ini. Rupanya guru ini didapati sedang dikerumuni oleh orang banyak. Maria menjadi ragu-ragu untuk datang kepada guru ini. Pulang saja karena banyak orang yang mengelilingi guru ini. Mana ada kesempatan dia bisa untuk bertemu dengannya? Lagi pula, mana ada waktu bagi guru itu untuk menanggapi dirinya? Maria merasa dirinya kotor dan hina, dan dia hendak kembali pulang. Hati Maria bergumul antara mau maju atau mundur. Tetapi Roh Kudus menjamah hatinya dan mendorongnya untuk menemui guru itu. Hati Maria melembut untuk menerima bisikan Roh Allah, dan ia menurut pada dorongan hatinya. Itulah sebabnya Maria dikatakan sebagai orang yang berkerohanian. Saat itu Maria tidak beragama. Maria tidak pernah pergi ke bait suci lagi. Maria hidup dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah. Tetapi Maria rohani. Nah, saudara terkasih, kita sangat yakin juga bahwa bila Roh Kudus ada di hati kita, maka Dia akan menuntun kita melakukan apa yang seharusnya. Khususnya pada saat kita ingin bertemu dengan Yesus, Roh Kudus akan senantiasa mendorong kita, walaupun banyak hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Maria tidak jadi kembali pulang, dan akhirnya ia menerobos kerumunan banyak orang tanpa memperdulikan tatapan banyak mata yang memandang hina kepadanya. Maria meledak dalam tangisan dan mencurahkan isi hatinya kepada siapa yang ia percayai, sebagai orang yang dapat menyelamatkan dirinya. Yesus penyayang pada setiap jiwa orang. Tidak terlalu sibuk untuk memperhatikan dan menolong Maria. Yesus menghibur dan menguatkan Maria. Sungguh Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maria yang merasa dirinya sudah terhilang dan terbuang, mendapatkan dirinya diterima kembali oleh Allah. Allah yang di surga masih mau menerima dirinya yang sejahat itu. Hal itu diketahui oleh Maria melalui sikap dan perilaku Yesus terhadap dirinya. Hati Maria hancur dan Maria bertobat. Maria mengasihi Yesus. Nah, sudah terkasih, apakah Maria benar-benar sudah bertobat? Bagaimana pengertian kita tentang pertobatan ini?
Sudahkah kita memiliki pengertian yang benar? Saudara, Maria mengikuti Yesus kemana saja ia pergi. Maria sangat gemar mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Selama Yesus berada di kota Magdala, Maria selalu mendekatkan diri kepada Yesus. Tetapi tiba saatnya suatu hari, Yesus harus meninggalkan kota itu. Segera saja Maria terpisah dari gurunya. Maria masih mengenang setiap perkataan indah yang diucapkan gurunya. Tetapi di samping itu Maria harus mendengarkan lagi kata-kata manis yang keluar dari orang-orang yang didorong oleh iblis. Pertimbangan-pertimbangan hidup dan keduniawian datang kembali mendesak ke dalam kehidupan Maria. Akhirnya Maria jatuh kembali ke dalam cengkeraman iblis. Apakah Maria sudah bertobat? Kalau sudah bertobat, mengapa Maria kembali jatuh ke dalam kehidupan dosanya? Bukankah orang yang sudah bertobat itu meninggalkan segala dosa-dosanya? Bukankah ia akan menjadi satu ciptaan yang baru? Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Injil itu serba lengkap. Tanpa kebenaran Injil, kita akan hilang. Tidak akan ada terang untuk menerangi kegelapan jiwa kita. Kita semua akan hancur dan binasa tanpa pengharapan, disebabkan kurangnya pengertian kita tentang arti pertobatan yang sebenarnya. Sudah terkasih, Maria telah bertobat dengan sungguh-sungguh hati. Ia telah menemukan Yesus dan ingin mengikuti Yesus. Maria menyesali kehidupan yang jahat itu dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk meninggalkan dosanya. Tetapi, sebagaimana bangsa Israel berjanji kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya dan telah gagal untuk menepatinya, demikian pula Maria. Maria telah bertobat, tetapi Maria belum sanggup untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Pertobatan bukanlah suatu pekerjaan sesat atau hanya sekali saja. Pertobatan sejati berlaku setiap hari dan sepanjang umur hidup seseorang. Maria sudah menemukan jalan kepada Yesus, tetapi Maria belum menemukan kuasa untuk kemenangan atas dosanya. Maria masih hidup dalam kekuatannya sendiri. Maria belum hidup dengan kekuatan yang berasal dari Yesus melalui Roh Suci. Itulah sebabnya Maria masih terjerumus kembali ke dalam dosanya yang lama. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, pada kesempatan kunjungan Yesus yang berikutnya ke daerah Galilea, Maria menemui Yesus lagi. Tidak ada yang dapat menceraikan dirinya dari Yesus, bahkan sekalipun kehidupannya yang bergelimang dosa itu. Yesus merupakan satu-satunya penolongnya. Maria menceritakan kegagalan-kegagalan yang dijalaninya kepada Yesus, dan Yesus pun mendoakannya. Kasihnya kepada Yesus bertambah, dan pertemuan yang kedua ini, Maria melihat betapa bedanya Yesus ini dibandingkan dengan guru-guru agama yang lain. Dirinya telah bertobat kepada Yesus, tetapi ia telah jatuh kembali ke dalam dosa yang sama. Namun Yesus ini tidak menolaknya, bahkan semakin mengasihi Maria. Dan hal ini membuat Maria membalas kasih Tuhannya itu. Menurut Alkitab, sedikitnya 7 kali Maria mengalami kejatuhan kembali ke dalam dosanya yang lama. Dan Yesus telah mengusir setan keluar dari Maria setiap kali dalam Markus 16 ayat 9. Begitu sejatinya kasih Yesus kepada seseorang yang mau bertobat kepada dirinya. Ketika Yesus ditanya oleh Petrus, sampai berapa kali kita harus mengampuni kesalahan seorang saudara kita? Apakah sampai 7 kali? Yesus menjawab sampai 70 kali 7 kali. Petrus sungguh belum dapat menjangkau dalamnya kasih Tuhan itu. Nah, untuk itu sudah terkasih, apapun keadaan Anda pada saat ini, mari kita harus datang kembali kepada Dia. Dia menyambut kita dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan
kelegaan kepadamu. Nah, untuk itu mari kita responi kesediaan Dia, kesediaan Yesus untuk menyambut setiap kita. Nah, yang ketiga yaitu kemenangan Maria. Yesus mengampuni sambil mendidik. Ia mengampuni dan mendidik bangsa Israel. Ia mengampuni dan mendidik Maria. Ia mengampuni dan mendidik masing-masing kita. Yesus telah mengampuni segala kegagalan bangsa Israel. Ia mendidik mereka untuk menyadari keadaan hati mereka yang jahat, yang sudah dikuasai oleh setan. Mereka tidak akan dapat melepaskan diri dari perhambaan dosa yang didatangkan oleh kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, melalui buku Daniel 9 ayat 24, Yesus berseru kepada mereka, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, bangsa Israel diminta untuk menerima Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat yang telah dijanjikan. Tetapi mereka menolak Yesus walaupun 70 kali 7 masa keampunan telah diberikan kepada mereka. Bangsa Israel telah berusaha untuk mengakhiri dosa, menghapus kesalahan dan menggenapi tuntutan hukum-hukum Allah dengan kekuatan dan kebenaran mereka sendiri. Mereka gagal dan akhirnya terpaksa ditolak oleh Tuhan sebagai suatu bangsa pilihan. Nah, saudara, Maria telah berjanji kepada Tuhan untuk meninggalkan dosa-dosanya, dan Maria telah gagal. Nah, pada mulanya Maria belum menyadari bahwa dengan kekuatannya sendiri dan hatinya yang jahat, Maria tidak akan dapat melepaskan dirinya dari dosa-dosanya. Tetapi Maria telah memilih hal yang baik. Maria mempercayai Yesus. Maria menerima Yesus sebagai pelepasnya. Itulah sebabnya walaupun dosa masih meliputi hidupnya, dan setiap kali Yesus datang ke kotanya, ia meninggalkan segalanya dan mendapatkan Yesus. Sampai 7 kali Maria gagal. Namun setiap kali ia gagal, ia selalu lari kepada Yesus. Yesus bukan hanya bersedia mengampuni dirinya sampai 7 kali, bahkan Yesus bersedia mengampuni Maria sampai 70 kali 7 kali, yaitu masa pengampunan bagi bangsa Israel selama 490 tahun. Yesus tidak hanya sekedar mengampuni, tetapi bagi setiap orang yang tekun imannya seperti Maria, Yesus mengerjakan kemenangan bagi orang tersebut. Yesus mendidik kita untuk selalu mempercayainya. Nah, kita harus sadar bahwa hati kita jahat, tetapi ada seorang pun yang baik di antaranya. Tidak ada seorang pun. Nah, dengan keadaan hati kita seperti sekarang ini, kita tidak akan pernah berhasil untuk menuruti hukum-hukum Allah. Hati kita harus diperbaharui. Dan yang dapat mengerjakan pembaruan hati kita hanyalah Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Nah, untuk itu perkenankanlah diri kita untuk terus dibaharui, dituntun oleh Roh Kudus, melihat firman-Nya, dan oleh kekuatan Roh Kudus kita menuruti firman itu, sehingga setiap hari kehidupan kita menjadi kehidupan yang diperbaharui. Hidup yang diperbaharui adalah hidup yang senantiasa penuh dengan berkat, karena berkat Tuhan akan melimpah bagi setiap kita. Nah, yang keempat adalah Maria mendengarkan Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Dan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli
bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Lukas 10, 38-42. Saudara terkasih, apabila mau sungguh-sungguh memperhatikan dan merenungkan dengan dalam apa yang tertulis di atas, maka kita akan membuat satu langkah besar, yaitu bekerja sama erat dengan Yesus dalam menyelesaikan misi penebusan. Tetapi pada umumnya kebanyakan dari kita adalah seperti Marta. Hal ini sering terjadi tanpa kita sadari. Seorang pendeta bernama Maurice Vanden berkata bahwa Marta adalah seorang yang beragama. Marta sangat sibuk, tetapi Marta kurang duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Bukankah itu pula yang terjadi dengan kebanyakan orang Kristen? Kita sangat sibuk bekerja untuk Tuhan, tetapi kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan Yesus kepada kita. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, Maria adalah seorang yang rohani. Agama dan kehidupannya merupakan kesatuan. Maria tidak pergi ke gereja oleh karena Maria dipecat dari gerejanya, sebab Maria telah melakukan dosa, yaitu perzinahan, seperti pada pelajaran atau yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Maria sudah tidak dianggap sebagai orang yang benar oleh para anggota jemaat gerejanya. Maria menggembara, tetapi jiwanya yang haus untuk dikasihi dan diselamatkan berteriak terus kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan seruan hati yang terdalam dari Maria. Yesus merupakan penolongnya yang ia kenal secara pribadi. Begitu besar pengampunan yang telah diberikan Yesus kepadanya, sehingga tidak ada lagi satu yang dapat memisahkan dirinya dari Yesus. Maria mengasihi Yesus karena Yesus terlebih dahulu mengampuni dan mengasihinya. Maria duduk dekat di kaki Yesus untuk mendengarkan apa yang dikatakannya. Perkataan Yesus adalah yang terpenting dan terutama di dalam hidupnya. Tidak ada musuh yang dapat lakukan dalam kehidupan kita dengan lebih baik daripada menjadikan kita begitu sibuk, bahkan dengan kegiatan agama, sehingga kita tidak ada waktu untuk memperhatikan jiwa kita yang kekurangan akan firman Allah. Betapa sibuknya kita dengan rapat-rapat gereja, rapat-rapat yang lain, kegiatan-kegiatan sosial, latihan-latihan KOR, proyek-proyek pengadaan dana macam-macam, acara-acara dalam pembangunan gereja, bahkan sampai kepada jangkauan pelayanan. Itu semua tidak ada yang salah. Namun, selain kita begitu sibuk dalam kegiatan agama, dan tidak ada waktu untuk mempelajari firman Allah, maka setan pun tenang-tenang saja dan tidak peduli pada kita. Tidak ada yang salah dalam kegiatan agama. Semuanya perlu dan penting, tetapi semua kegiatan tersebut adalah pengganti yang tidak pada tempatnya terhadap usaha untuk mempelajari firman Allah. Nah, untuk itu saya terkasih, mari kita harus dekat dan duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan suaranya. Karena firman-Nya adalah kekuatan Allah yang mampu menolong dan menyelamatkan kita. Inilah renungan firman Allah yang kami sampaikan pada saat pagi hari ini. Doa kami, semoga melalui renungan ini kita dikuatkan, dan kami akan lanjutkan minggu depan hal kelima dari kehidupan Maria yang menjadi teladan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk mampu dan sanggup menepati dan menuruti seluruh janji-janji-Mu kepada setiap kami. Seringkali kami gagal, tetapi kami sangat yakin Roh Kudus-Mu akan memampukan kami melakukan yang terbaik. Tolong setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, dan doa kami juga kepada umat-Mu yang tidak bisa mendengarkan renungan ini, jangkaulah mereka dengan kuasa. Yang sakit sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan, yang punya masalah persoalan selesaikan, yang bimbang pertetapkan hati mereka yang untur dari Engkau, tarik dengan
cara dan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk pergumulan kami, untuk rumah ibadah. Kau sediakan yang terbaik dan berkati orang tua kami yang telah menyediakan tempat untuk kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Berdoa untuk negara kami ini dalam menghadapi masalah dan persoalan, khususnya masalah ekonomi akibat dari dampak penyakit corona yang sedang menguasai banyak orang dan membuat negara kami ini pada saat ini sedang mengalami banyak kesulitan. Kami percaya bersama kuasa-Mu dan melalui para pemimpin-pemimpin kami akan dapat melewati dan dapat mengatasi seluruh persoalan ini. Kami berdoa untuk Presiden kami, berikan yang terbaik dengan hikmat akal budi yang berasal dari-Mu, dan berdoa juga untuk para medis sebagai garda terdepan dalam penanganan penyakit corona ini. Kami percaya Engkau akan mengurapi mereka sebagai perpanjangan tangan-Mu, sehingga melalui kuasa-Mu Tuhan mereka mampu untuk memberikan yang terbaik, sehingga ada mujizat terjadi bagi setiap pasien yang pada saat ini mereka rawat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami pada 1 minggu ini. Kami percaya Engkau akan terus memberkati kami, menyertai kami dan memberikan kami kemenangan. Kami sangat yakin penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dengan berkat-Mu akan senantiasa nyata dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus yang menyertai kami mulai pada saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu